Ketika berselancar di dunia maya, kami menemukan sebuah artikel yang menurut kami sangat menarik terkait hubungan antara Martial the Teach atau Kurohige dengan Akagami no Sangs di situs opfanpage.com. Menurut data yang disajikan dalam artikel tersebut, Sangs dan Kurohige, meskipun keduanya bukan epicentrum dari arc yang bersangkutan, sudah 5 kali muncul dalam cover volume manga One Piece yang sama, yaitu pada manga One Piece volume 25, 45, 59, 95, dan yang terakhir pada manga One Piece volume 96. Pada manga One Piece volume 25 sebenarnya Sangs sama sekali tidak muncul dalam cerita. Namanya hanya dimention saja dalam percakapan para Gorosei di Marijoa. Tapi entah kenapa, wajahnya bisa nongol menjadi cover boy dalam manga One Piece volume 25 tersebut. Menurut penulis, kejadian tersebut terjadi tentu saja bukan karena sebuah ketidaksengajaan. Itu adalah sebuah clue kalau kelak kedua orang tersebut akan bentrok satu sama lain. Dan alur cerita yang sudah dibangun sampai saat ini, menurut kami sudah menjurus kepada kemungkinan tersebut. Pada manga One Piece chapter 907, Sangs diam-diam diketahui telah menemui Gorosei untuk membahas tentang seorang bajak laut. Sampai detik ini, sampai 2 tahun telah berlalu sejak manga One Piece chapter tersebut dirilis, masih belum ada titik terang tentang siapa sosok bajak laut yang dibicarakan oleh Sangs. Kemudian pada manga One Piece chapter 956, Kurohige mulai bergerak lagi untuk mengklaim sesuatu sebelum diambil oleh Angkatan Laut, yang sampai sekarang juga masih belum jelas apa itu. Kami pikir kejadian Sangs bertemu dengan Gorosei pada manga One Piece chapter 907 dengan on the move-nya Kurohige pada manga One Piece chapter 956 saling terkait satu sama lain. Sejauh yang ditampilkan sampai detik ini, pergerakan Sangs dan kelompoknya selalu berkaitan dengan menjaga kestabilan lautan New World. Sementara pergerakan Kurohige justru sebaliknya. Kurohige dan kelompoknya terus-terusan bikin gara-gara dengan pihak lain di lautan New World. Jadi semuanya sekarang jadi lebih make sense. Seorang bajak laut yang ingin dibicarakan Sangs kepada Gorosei adalah Martial the Teach alias Kurohige alias Blackbeard. Sangs sepertinya tahu banyak tentang Teach lebih dari siapapun. Bahkan Sangs jauh lebih tahu tentang Teach luar dalam dibandingkan dengan Shirohige. Bagaimana Sangs bisa tahu banyak tentang Teach dan kenapa dia begitu yakin kalau Teach adalah ancaman yang paling perlu diawasi? Mungkin berhubungan dengan asal-usul luka codet di mata kiri Sangs. Luka ini pula lah yang dulu dipakai oleh Sangs untuk menunjukkan bukti betapa berbahayanya Teach kepada Shirohige. Meskipun pada akhirnya Shirohige sama sekali tidak menggubris peringatan dari Sangs. Dan apa yang ditakutkan oleh Sangs terbukti. Portgas di Ace kalah di tangan Martial the Teach. Dan Teach menyerahkannya kepada pemerintah dunia untuk mengklaim posisi Shichibukai. Perang besar antara Angkatan Laut versus kelompok bajak laut Shirohige yang ingin menyelamatkan Portgas di Ace pun meletus dan berakhir dengan kematian Shirohige dan Portgas di Ace. Akibat pertempuran ini, kelompok Shirohige bubar dan Angkatan Laut terpincang-pincang akibat pensiunnya 2 tokoh legend, Monkey D. Garp dan Sengoku, serta terjadinya konflik intern antara Akainu dengan Aokiji. Baik Angkatan Laut maupun kelompok Shirohige yang terlibat langsung dalam pertempuran ini, pada dasarnya tidak satupun dari mereka yang benar-benar menang. Pemenang sejati dalam konflik ini adalah kelompok bajak laut Kurohige yang mendapatkan suntikan personel baru dari Impel Down dan mendapatkan kekuatan gura-gura nominya Shirohige, plus mendapatkan peluang untuk bisa merebut wilayah jajahan yang dikuasai oleh Shirohige dan merebut titel Yonko yang kosong setelah Shirohige tewas. Dari contoh kasus yang sangat masif dan terstruktur inilah, bisa dipastikan kalau apa yang sedang dikejar oleh Kurohige saat ini adalah sesuatu yang kemungkinan besar bisa mengguncang kembali kestabilan lautan New World. Dan itu sesuai dengan prediksi Akagami no Sangs. Ada kemungkinan melihat keputusan pemerintah dunia membubarkan sistem Shichibukai dan bahkan malah memecah kekuatan Angkatan Laut untuk memburu mereka, di mana pada saat bersamaan kekuatan Angkatan Laut juga sedang terpecah-pecah untuk mengantar anggota kerajaan peserta level pulang ke kampung halaman mereka masing-masing, membuat Sangs berpikir kekuatan Angkatan Laut saat ini pasti tidak akan cukup untuk menghentikan Kurohige. Oleh karena itu, kali ini Sangs dan kelompok bajak lautnya memutuskan untuk bergerak lebih cepat agar kejadian seburuk perang besar Marineford tidak terulang lagi. Kelompok bajak laut Sangs tahu apa yang Kurohige incar, dan saat ini mereka sedang bergerak untuk mengintersep Kurohige. Pertempuran antara kelompok bajak laut Akagami versus kelompok bajak laut Kurohige sudah di depan mata. Mungkin pertempuran antara Sangs versus Kurohige nanti akan meletus beriringan dengan meletusnya pertempuran besar di Wano Kuni. Lalu jika benar kelompok Sangs akan bentrok dengan kelompok Kurohige, kira-kira siapakah yang akan memenangkan pertempuran tersebut?
menurut kami, kelompok Shanks akan kalah. Saat pertemuan terakhir keduanya di Perang Besar Marineford, Shanks menantang Kurohige untuk adu koplok, tetapi Kurohige mengatakan kalau sekarang masih belum waktunya. Setelah 2 tahun berlalu dan Kurohige juga sudah menggondol titel Yonko sama seperti Shanks, kami pikir inilah waktunya untuk keduanya benar-benar saling koplok. Kurohige orangnya penuh dengan perhitungan, jadi jika dia pikir sekarang sudah waktunya untuk melayani tantangan Shanks, maka itu berarti, menurut kalkulasinya, kelompok Kurohige sudah lebih unggul dari Shanks. Apalagi selama 2 tahun ini, kelompok Kurohige terus-terusan berburu kekuatan buah iblis kuat di New World. Menurut prediksi kami, pertempuran antara kelompok Akagami versus kelompok Kurohige akan terjadi di tengah laut. Dan Earth War adalah bayangan yang paling jelas yang muncul di kepala kami untuk menggambarkan situasi pertempuran antara Kurohige versus Shanks. Bahkan bukan tidak mungkin jika lokasi pertempurannya Akagami versus Kurohige ini nantinya ternyata adalah lokasi pecahnya Battle of Earth War antara kelompok Roger versus kelompok Shiki 27 tahun yang lalu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya juga kami pikir akan membuat kita dejavu kembali dengan kejadian tersebut. Begitu melihat iring-iringan armada Akagami Pirates menghadangnya, Kurohige akan berceramah panjang lebar merayu Shanks agar mau menjadi tangan kanannya. Karena pada mengawali chapter 985, Kaido bilang akan mengincar Ancient Weapon, maka kami tarik kesimpulan kalau yang diincar oleh Kurohige saat ini tentu pastilah Ancient Weapon juga. Kemudian Kurohige akan bilang kepada Shanks kalau saat ini dia sedang mengincar Ancient Weapon dan jika Shanks mau bergabung dengannya, maka dunia pasti akan bisa mereka kuasai. Mirip seperti speak iblisnya Shiki kepada Roger yang menjadi intro dalam Battle of Earth War 27 tahun silam. Dan jelas, jawaban Shanks akan sama dengan jawaban Roger kepada Shiki. Shanks akan menolak mentah-mentah tawaran Kurohige, sehingga Battle of Earth War Jilid 2 pun meletus. Ada kemungkinan salah satu alasan kenapa Shanks menghadang Kurohige di tengah laut adalah karena dia pikir pertempuran di tengah laut akan sangat menguntungkan bagi mereka karena kelompok Kurohige dipenuhi oleh para pengguna kekuatan buah iblis. Tapi satu hal yang dia lupa, Kurohige saat ini memiliki Gura-Gura Nomi yang bisa mengobrak-abrik langit, bumi, dan lautan dengan sekali hantamannya. Jadi menurut kami, sama halnya dengan disapu bersihnya armada Shiki oleh cuaca buruk dalam Battle of Earth War, yang membuat Roger bisa memenangkan pertempuran bersejarah ini, armada Akagami pun akan disapu bersih oleh gelombang laut yang disebabkan oleh Gura-Gura Nominya Kurohige. Kelompok Shanks akan kalah telak dalam pertempuran ini. Tapi apakah Shanks akan tewas? Kami rasa tidak juga. Eiichiro Oda pernah bilang kalau tidak akan ada lagi karakter yang memiliki hubungan dekat dengan Luffy yang akan mati. Jadi kami pikir meskipun Shanks kalah telak dalam pertempuran melawan Kurohige, tetapi dia tidak akan tewas. Shanks akan kembali lagi menantang Kurohige dalam kesempatan lain, meskipun bukan sebagai jenderal perangnya. Akagami no Shanks akan mendampingi Monkey D. Luffy ketika waktunya sudah tiba kelompok topi jerami bentrok dengan kelompok Kurohige. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.